sin 2x min 60 sama dengan 0. Nah, kita cari sin berapa, jadi kita cari pembuat nolnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan trigonometri. Nah, turunan trigonometri ini kita bisa gunakan dalam beberapa hal. Yang pertama, kita bisa mencari fungsi naik atau fungsi turun, ya, atau bisa kita sebut dengan interval, ya. Nah, ini untuk mencari fungsi naik kita bisa menggunakan aplikasi turunan, yaitu dengan turunan pertama lebih besar dari 0. Nah, untuk mencari fungsi naik itu turunan pertama kita buat lebih besar dari 0. Nah, dan untuk fungsi turun sebaliknya, turunan pertama kita buat lebih kecil dari 0. Ya, itu untuk mencari fungsi naik atau turun. Yang kedua, titik stasioner atau titik maksimal minimal, atau menentukan titik ekstrim atau titik puncak pada sebuah grafik atau kurva, ya. Nah, ini bisa kita cari dengan turunan pertama itu sama dengan 0, ya. Yang ketiga itu garis singgung. Nah, kita bisa mencari garis singgung atau persamaan garis singgung. Nah, untuk membentuk persamaan garis singgung syaratnya ada 2. Kita harus mengetahui titiknya, ya, x1 dan xy1, ya. Yang kedua itu harus tahu gradiennya. Gradien itu M, ya. Nah, ini bisa kita cari dengan turunan pertama atau F aksen X, ya. Persamaan garisnya kan seperti ini. Persamaan garis singgungnya, garis singgung Y kurangi Y1 sama dengan M X kurangi X1. Nah, M ini nanti kita bisa temukan dengan menurunkan fungsi tersebut, ya. Nah, itu. Nah, yang keempat yaitu untuk mencari cekung atas atau cekung bawah, ya. Jadi dalam sebuah grafik ada yang cekung atas, cekung bawah, seperti ini. Nah, cekung bawah, cekung atas. Nah, ini memakai turunan kedua. Jadi untuk mencari cekung atas itu turunan keduanya lebih besar dari 0. Sedangkan untuk cekung bawah kebalikannya, turunan keduanya itu lebih kecil dari 0. Nah, yang terakhir itu titik belok. Nah, di mana titik kurva itu berubah, ya. Nah, ini juga memakai turunan pertama yang dibuat sama dengan 0, ya, dibuat sama dengan 0. Nah, kita akan mencontohkan masing-masing dari aplikasi turunan tersebut. Yang pertama kita contohkan fungsi naik dari sebuah fungsi trigonometri. Nah, contohnya seperti ini. Fungsi fx sama dengan sec x min cos x untuk 0 lebih kecil daripada x lebih kecil dari 2pi naik pada interval. Nah, kita dicarinya fungsi naiknya. Nah, di interval berapa, ya. Nah, langkah pertama tadi kan fungsi naik itu, nah, kita lihat naik itu f aksennya lebih besar dari 0 atau turunan pertamanya lebih besar dari 0. Nah, kita tahu fungsinya ini kita turunkan lebih dahulu. F aksen x berarti turunan dari sin apa? Cos, ya. Cos x. Turunan dari cos min sin, ini negatif, turunannya juga negatif, jadi plus sin x. Nah, ini dibuat lebih besar dari 0, lebih besar dari 0. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita lanjut. Kita boleh memindahkan salah satu persamaan ini, misalkan pindahkan sinnya. Jadi di sini cos x lebih besar dari min sin x. Nah, seperti itu. Nah, kita akan mencari nilainya. Nah, ini boleh kita semuanya kita bagi dengan min cos, ya. Semua bagi dengan min cos, ya. Semuanya kita bagi dengan min cos. Nah, supaya ini jadi positif nantinya, ya. Berarti jawabannya cos bagi min cos berarti jadi tinggal min 1, ya, betul. Nah, kita buat sama dengan, ya. Terus min sin x bagi min bagi min plus, ingat sin per cos itu apa? Sin
per cos itu sama dengan tan. Iya, berarti ini tan X. Nah, baru kita dapatkan yaitu tan X itu sama dengan negatif 1. Nah, kita cari tangen berapa yang hasilnya negatif 1 ya. Tangen itu negatif di kuadran berapa aja yo? Kuadran 2 dan kuadran 4 ya. Ingat kuadran itu yang seperti ini nih. Ya, ini 1 2 3 4 ya. Tan itu bernilai negatif di kuadran 2 dan 4. Nah, yang negatif min 1 kuadran berapa? Ya, ini dalam tabel trigonometri sudut istimewa. Yang bernilai negatif 1 itu di kuadran 135 derajat. Nah, kalau di kuadran 4 itu 315 derajat. Nah, seperti itu. Nah, lihat ini dalam derajat ya, dalam derajat. Sedangkan pertanyaannya dalam bentuk pi. Ya, ingat derajat ke dalam pi ya. pi radian ya. Pi radian itu berapa derajat? 180 derajat. Berarti kalau 135 dibuat ke dalam radian yaitu 3 pi per 4. Ya, betul. Ini 7 pi per 4 ya. 135. 3 pi itu kan 180 derajat. Jadi 3 kali 180 bagi 4 hasilnya 135. Ini juga sama. 7 kali 180 derajat bagi 4 hasilnya 315 ya, seperti itu. Nah, kita sudah menemukan sudut-sudutnya, derajatnya. Nah, karena ini pertidaksamaan, berarti pertidaksamaan kan nilainya banyak. Nah, kita harus membuat tabel, membuat garis ya. Membuat garis bilangan. Nah, seperti itu. Kita masukkan titik-titik yang didapat. 1, 2, 3, 4. Nah, lihat dulu kita batasnya. Batasnya itu 0 sampai 2 pi. Berarti 0 di sini. Nah, terus yang paling kecil lagi berapa? 3 pi per 4 di sini. Terus 7 pi per 4. Terus di sini pi per 2. Ini ya, pi per 2. Nah, kita tentukan daerah mana yang termasuk ke dalam persamaan ini. Yang dicari kan lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 artinya yang positif. Nah, kita cek daerah mana aja yang positif. Nah, supaya lebih mudah kita ambil sudut istimewa. Misalnya kita ambil 90 derajat ya. 90 derajat itu ada di mana? Ada di sini ya. Antara 0 dan 3 pi per 4. Di sini 90 derajat ya. Nah, kita masukkan 90 derajat itu ke persamaan tadi, persamaan awal ya. Ini kan? Nah, 90 derajat. Berarti di sini sin 90 dikurangi cos 90. Sin 90 berapa? 1. Cos 90 0. Berarti hasilnya berapa? 1. 1 itu positif. Iya, betul. 1 itu positif. Berarti di sini, daerah sini nilainya positif. Nah, beda lagi ini negatif, positif. Jadi tinggal setiap pergantian. Nah, ini kan ganti lagi intervalnya. Berarti positif, negatif, positif ya. Itu caranya. Berarti yang dicari itu yang positif ya. Lebih besar dari 0. Berarti yang positif itu sini ya. Nah, di sini daerahnya 2, 1, 2. Berarti jawabannya X-nya itu antara 0 dan 3 pi per 4. Nah, ini untuk daerah positif ini. Atau ya, karena ini tidak termasuk berarti atau. Dan ini daerah ini X lebih besar dari 7 pi per 4. Ini pi per 2. Nah, jawabannya ini ya, 2. 1, 2 ya. 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 pi, atau X lebih besar dari 7 pi per 4
lebih kecil dari pi per 2. Nah, seperti itu ya. Diulang-ulang lagi. Kalau Bapak kecepatan boleh di pause sambil ditulis ya. Menontonnya sambil ditulis sampai dipraktekkan. Nah, sekarang kita mengerjakan nomor 2. Nah, nomor 2 itu yang dicari minimum, nilai minimum ya, atau titik stasionernya untuk intervalnya sama dengan tadi ya. Nah, ini ingat yang di awal untuk minimum maksimum itu f aksennya atau turunan pertamanya ini dibuat sama dengan 0 ya. Berarti ini turunkan terlebih dahulu. Ini turunkan terlebih dahulu yang ini ya. Berarti f aksen x sama dengan turunan dari 8. Ini tidak mengandung x berarti 0. Nah, turunan 2 cos x. Nah, 2-nya tulis dulu depan ya. Cos x. Turunan cos apa? Min sin. Iya, betul. Nah, seperti itu ya. Turunan 8 0, turunan 2 cos x 2 min sin x. Berarti turunannya 0, ini min ya, plus kali min jadi min 2 sin x. Berarti turunannya itu min 2 sin x. Nah, seperti itu ya. Ini turunannya. Nah, turunan ini kita buat sama dengan 0, min 2 sin x sama dengan 0 itu. Nah, kita cari sinnya. Berarti sin x sama dengan 0 per negatif 2 atau sin x sama dengan 0 bagi negatif 2 0. Nah, ini jadi persamaan trigonometri ya. Nah, sama dengan tadi kita cari sin berapa yang nilainya 0. Sin berapa? Sin 0 ya, betul. Sin 180 terus berapa lagi? Sin 360 ya. Nah, mana aja yang termasuk? Nah, ini kan ini batasnya 2pi. 2pi itu berapa? 270. Berarti yang kita gunakan hanya ini 0 sama 180. Nah, kita cek ya. Kita cek. Nah, kita masukkan sudut-sudut yang didapat ini ke dalam. Kita masukkan sudut-sudut yang didapat itu ke persamaan awal ya. Persamaan awal. Persamaan kan ini fx sama dengan 8 plus 2 cos x. Nah, berarti 8 plus 2 cos x nya tadi dapat 0 ya. Berarti 8 plus 2 kali cos 0. Cos 0 berapa? 1. Berarti hasilnya 2 kali 1 2 tambah 8 10. Nah, kita yang dicari kan minimum. Nah, kita masukkan yang satu lagi. Fx sama dengan 8 plus 2 cos x. Berarti 8 plus 2 cos 180 ya. 8 tambah 2 cos 180 berapa? Ayo, negatif 1. Berarti 8, 2 kali negatif 1 negatif 2. 8 kali 2 6. Nah, antara 10 dan 6 yang paling kecil berarti yang 6. Berarti jawabannya ini ya, begitu ya. Kalau ditanya nilainya saja ya. Beda lagi kalau ditanya nanti titiknya ya. Kalau nilai cuma nilainya aja 1. Berarti kalau hanya dengan titiknya 180-nya dibawa ya. Sesuai dengan nanti PG-nya ya. Sekarang kita bahas esai dulu.